Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan, dan juga channelnya YouTuber low cost. Di sebelah kanan saya, beliau punya hutang, beliau punya hutang, beliau punya hutang. Hutangnya bukan utang uang lah, bro. Beliau berapa kali saya ajak pengen podcast atau ngobrol-ngobrol, tapi beliau nggak pernah mau karena sibuk. Beliau kan anggota DPR, Pak ya? Ya. DPR komisi berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Komisi B. Komisi 2. Komisi 2 di DPRD Bangkalan, Pak ya? Bangkalan. Alhamdulillah. Ini periode keberapanya, Pak? Pertama? Periode pertama. Periode pertama, Pak ya? Oke, alhamdulillah. Semoga nanti bisa mencapai periode kedua, Pak ya? Amin. Alhamdulillah. Amin. Oke, ngomong-ngomong, gimana kabarnya nih, Pak? Baik, baik. Sehat, Pak ya? Ya. Iya, sehat lah. Menang. Oke, Pak. Ini, Pak, saya mau tanya-tanya nih. Kan nama timnya Abah kan Putra Jitu nih, Pak. Ya. Bener, Pak ya? Ya. Nah, saya sedikit membahas masalah Putra Jitu dulu deh, Pak. Sebelum membahas jagoan di belakang ini, Putra Jitu ini milik dari Haji As'ad. Bener, Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu nama lengkapnya, Pak? Ya, gitu aja. As'ad aja. Ya. Nah, Putra Jitu itu asal muasal dari mana sih, Pak? Awalnya deh. Putra Jitu itu asalnya saya belum hobi kerapan sapi. Nah, kebetulan teman rasa saudara lah. Haji Mamang dan Debung. Wah, ini kalau Haji Mamang sama Bun Agil ini ya sudah satu paket ini, Pak ya. Ya, dulunya satu paket dengan saya juga. Sampai sekarang. Oh gitu. Terus, Pak? Awal mulanya saya waktu itu dibujuk sama Haji Mamang. Dirayu nih ceritanya. Dirayu. Bos, ayo sapi kerapan. Aduh, saya gimana, Bos? Nggak bisa ngerawatnya. Ya sudah, ada sapi banter gitu. Di mana, Bos? Di Podai. Jadi waktu itu hari Selasa, dia telepon, terus bilangnya ya sudah, kalau memang saya bayarin dulu gitu. Kata Haji Mamang. Kata Haji Mamang. Wah, ini dirayu nih biar. Terus hari Selasa dijadikan sama Haji Mamang. Padahal saya tidak tahu. Jadi modal dari Haji Mamang nih. Tidak tahu sapinya larinya seperti apa, tidak tahu. Bentuknya nggak tahu seperti apa. Cuman namanya teman rasa saudara ya. Percaya aja lah. Percaya saja. Ya sudah, Bos. Setelah jadi hari Kamis sapi itu dipulangkan ke Madura. Oh, dibawa ke sini. Langsung ke Belega? Iya, langsung ke sini. Padahal kandang itu belum siap. Kan itu. Nah, terus taruh di mana nih, Pak? 1 hari 1 malam itu bikin kandang. Merenovasi kandangnya sapi kerapan itu. Mendadak berarti ya waktu itu. Pas kebetulan waktu itu ada kerapan sapi di Murtaci. Di Murtaci. Tahun berapa sih, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Kalau tidak salah tahun 2017. Saya belum nge-YouTube tuh waktu itu ya. Belum ada YouTuber ya. Masih syutingan biasa mungkin ya. Biasa. Terus dikerap di Murtaci. Dikerap di Murtaci itu pakai seronin juga karena baru-barunya punya sapi kan. Lagi panas-panasnya, diangkat-angkatnya nih ya, Pak. Masih kecil sapinya itu. Ya juga hadir ya. Haji Mamang, Bunda Bu juga ngerap waktu itu. Masih ada sapi itu kalau tidak salah geng ketumbe. Oh, masih geng ketumbe. Zaman-zaman geng ketumbe waktu itu. Iya, masa-masa kecilnya. Masa-masa kecilnya. Nah, terus dikerap lah di Murtaci. Kepunyaan saya kalah perempat final. Tiga kalinya perempat final ya. Perempat final.
alhamdulillah punya Bun Debung sama Haji Mamang masuk semifinal. Masuk semifinal dan menang juga, juara juga waktu itu. Sapi kecil cuman juara berapa? Kalau tidak salah juara 2 gitu waktu itu. Barengan itu. Iya. Ini satu geng ngumpul ceritanya ya. Terus berjalannya waktu, ya juga saya pengen tahu. Memang saya orangnya itu pengen tahu aja gitu. Selalu penasaran. Waktu itu jamu saja dikirim dari Debung saya. Berarti belum bisa ngeracik sendiri waktu itu ya? Belum Mas ya. Jamunya masih orderan. Oh iya. Dikirim. Saya bilang Bun Debung itu nggak usah bikin. Apa itu? Nanti kita kirim lah gitu. Ambil sini aja. Ya saya namanya pengen cari tahu. Bun, ini biar gak nyusahin sampean ya dibuka lah racikan itu ya. Saya kira ya sama mungkin pengerap Madura itu sama racikan. Sama lah racikannya ya, seperti itu. Cuman beda ngasihnya mungkin porsinya atau apa gitu. Kalau sapi kecil, besar, atau tanggung itu beda-beda. Dikasihlah jamu, saya tanganin sendiri kan. Saya tangan sendiri Mas Yan. Mulai belajar nih ceritanya nih. Mulai belajar. Ternyata sapi itu terlalu banyak racikannya. Terlalu panas mungkin. Jadi di tren ya kayak ular-ular lah. Nah, yang masuk ke perempat final itu, yang babak ketiga itu. Kayak ular-ularan gitu. Nah, sempat badan itu melepuk gitu. Ya namanya juga orang belajar Mas Yan. Ya belajar sedikit-sedikit demi sedikit. Ya banyak teman di kerapan sapi tanya porsinya seberapa gini. Kurang apa sapi saya gitu. Sembari sampean, maaf saya potong, sembari sampean meneliti sendiri juga bertanya menimba ilmu kepada para senior ya. Iya. Gitu. Ya tanya sapi saya kurang apa. Sempat yang kalau yang memang kasihan terhadap saya kan kasih saran. Dibuka lah rahasianya. Iya yang tidak sepaham dengan ya nggak buka dia rahasianya. Ya nggak buka. Ya nggak masalah ya, namanya orang minta kan dikasih alhamdulillah, nggak dikasih juga nggak apa-apa kan begitu Pak. Ya awalnya apa? Nama Putra Jitu itu. Nah ini nih. Awalnya nama Putra Jitu itu waktu itu saya masih punya anak 1. Dari istri keberapa? Pertama. Hikmah nanya kali aja 20. Ya ini. Ini di sebelahnya ada. Memang dianya hobi. Bang hobi ya tak kasih nama karena punya anak 1 ya Putra Jitu gitu. Jadi sampai sekarang masih 1 nih Pak putranya? Sudah 3. Oh, jadi ini semenjak punya anak pertama, akhirnya diberi nama Putra Jitu. Putra Jitu. Setelah sekarang sudah mikirnya Putra Jitu. Masa anak saya cuma Fikri aja? Masih ada Raihan, Haidar juga ada kan gitu. Oh gitu. Jadi kesimpulannya sekarang diganti nama Jenderal Sadis gitu. Oh begitu. Sekarang jadi Jenderal Sadis. Jenderal Sadis. Nah ini Pak pertanyaan berikutnya Pak. Kita flashback kembali ke masa lalu Aban, membicarakan masalah awalnya kan nggak hobi. Sampean sendiri loh yang bilang. Apa saya nggak hobi Mas Yan? Hobi sebelumnya apa sih Pak? Hobi sebelumnya ya semuanya hobi saya Mas. Ya burung, ya merpati gitu. Oh gitu. Nah sekarang lebih cenderung mana hobinya? Apa karapan sapi atau masih dengan burung juga, merpati juga masih sama atau gimana Pak? Kalau menurut saya Mas Yan, hobi itu saya yang merasakan. Hobi apa saja, apapun saya hobi itu paling mengena terhadap diri kita sebagai penghobi. Jiwa Abah sendiri ya? Ya karapan sapi. Karapan sapi ya. Terakhir lah hobi saya ini. Nggak ada lagi ya Pak ya? Oke lah. Nah ini kan kalau nggak salah di Blega ini kan
banyak sekali pengerap-pengerap legend ya, legenda seperti Mbah Stewi, ya, kemudian Haji Yud. ya. Nah ini terus sampai sekarang pun masih ada Haji Faisal, kemudian ada Munawar, Munawar ya, Bun Rosep, dan masih banyak yang lain. Ini kalau boleh tahu hubungan Abah ini dengan Haji Yud, Haji Faisal ini ada hubungan keluarga atau gimana, Bah? Ya, kalau Bayud memang saya, paman. Paman saya. Haji Faisal ya saudara lah. Sepupu berarti dong? Bukan, Dupopoh gitu. Oh, Dupopoh. Ya, dua pupu. Ya, oke. Ya kalau Mbah Rosepnya kan memang kakak saya. Sebentar, Bun Rosep ini dikatakan kakak kandung? Kakak kandung. Oh, jadi sampai ini adik dari Bun Rosep? Ya. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok nggak mulai dulu Anda menyukai dengan karapan sapi? Sedangkan Anda ini sebenarnya kan dikelilingi orang-orang yang hobi karapan sapi. Kok baru tahun 2018 ya, Pak, tadi? Yang sejak beli sapi itu 2018? 2017 ya. Kenapa kok tidak mulai dulu? Kan biasanya para leluhur dari atas, Mbah Stewi, terus yang terbaru sekarang aja sudah ada Bun Rosep, ini kakak. Kok nggak mulai dulu, Bah? Kenapa kok tidak tertarik mulai dulu nih? Mungkin secara pemikiran belum pas waktunya mempunyai sapi karapan. Karena mungkin dari pendapatan, Mas. Oh, lari ke cuan lagi. Kalau dulu mungkin suka sebenarnya, mungkin ya, Bah ya. Cuman belum bisa memiliki karena urusan dengan cuan ya. Karena memang betul teman-teman, perawatan karapan sapi ini beda dengan sapi-sapi umumnya. Mana ya, kalau rumput sih umum, cuman rumput khusus. Pun ada harus pemijatan, ada perawatan khusus, jamu khusus, tidak sembarangan. Memang perlu dana, ya boleh dikatakan besar buat saya pribadi, besar sih. Entah buat para bos-bos ini besar juga sebenarnya. Lumayan besar, Mas. Lumayan besar ya, Pak ya. Perawatannya. Dulu masih pertama kali saya itu mempunyai sapi itu ngerawat sendiri loh. Ngarit-ngarit sendiri. Oh iya, Pak? Iya. Sampai saat ini kalau tidak ada perawatnya ngarit sendiri. Maaf, nggak gengsi ini sebagai anggota dewan nih, Pak. Masa anggota dewan ngarit? Saya tidak pernah gengsi, Mas. Wah, keren nih. Pernah gengsi. Karena saya dilahirkan sebagai orang biasa saja gitu. Oh gitu. Bukan orang yang luar biasa. Tapi memang judulnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, wakilnya rakyat. Jadi nggak boleh malu. Nah, ini benar nih. Ini benar nih. Keren nih. Oh, jadi kembali lagi ke tahun 2017. Apakah pernah ada prestasi? Sebenarnya gini, Mas Bor, saya kenal dengan Abah yang satu ini. Memang dulu pernah saya pengen ajak wawancara, cuman beliau bilang jangan, Mas Yan, belum juara. Makanya sekarang saya nagih janji. Memang sebelumnya belum pernah juara, atau gimana, Bah? Iya, Mas Yan. Waktu sapi yang ya termasuk dibeliin Haji Mamang, walaupun saya ganti. Iya. Akhirnya saya ganti. Waktu itu yang sapi yang satu pasang itu bukan tidak juara ya, sering juara lah. Sebelum dipegang Abah sebenarnya mungkin? Enggak, dipegang saya juga juara. Oh, jadi pernah juara nih ceritanya, Bah? Pernah podium juara 1 di Belega juga. Pernah podium juga Jen sama gandeng Bundebung. Bagil namanya masih tahap belajar dan teman rasa saudara nih ceritanya waktu itu. Rasa saudara. Gitu. Nah, silakan mungkin. Ya sapi itu menurut saya hoki menurut saya. Padahal waktu itu habis ngetren dari Jebune itu sama Haji Mamang tuh, Bos, jual aja sapi itu. Empon apa bos gitu saya. Empon apa. Tak berkah bisa nyari lain gitu. Kata Haji Mamang. Nyari lain gitu.
Saya bilang, janganlah bos, tetap saya rawat. Masih optimis nih ceritanya ya? Optimis lah. Nah, saya bilang gini, harus nanti ya bos larinya kenceng ya terserah sampean gitu. Sudah tetap saya rawat lah, saya ingin berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya juara. Oh, berarti ini optimismenya si Abah ini membuktikan bahwa walaupun saya pemula, yang penting mau belajar. Ibarat kata begini teman-teman, ibarat kata proses tidak akan menipu hasil. Kan begitu, Pak? Begitu. Nah, ini, Pak, masuk kejuaraan yang terbaru nih kemarin tanggal 11, Pak ya? Yang tanggal 11 kan, Pak? Tanggal 11 sih? Tanggal 11 apa tanggal 10-nya, Pak? Tanggal 11. Oh, tanggal 11-nya. Yang lomba ini ya? Yang perang teluk nih ceritanya. Oke, Pak. Masuk ke akhirnya setelah Putra Jitu akhirnya karena Abah sudah punya keturunan generasi-generasi berikutnya seperti Fikri dan adik-adiknya dan seterusnya, ternyata sekarang sudah diputuskan menjadi Jenderal Sadis. Nah, sebelum membahas kemenangan, kok namanya Jenderal Sadis sih, Pak? Gini Mas, ya. Pasti ada cerita nih, di balik layar pasti ada cerita. Kenapa ada Pak Jenderal Sadis gitu loh, Pak? Gini, awal mulanya saya bulan puasa tahun 2020. 2 tahun yang lalu berarti ya? Musim-musimnya corona itu. Saya memang melihat potensi dari Jenderal Balap, tapi namanya